angel. Mumet ya sih. Sumu. Arma jelok belakone 900 juta. Bilang, sandase matamu. Belakone 900 juta sandase. Waduh, sudah sih. Pengajian dengan kiai paling nyantai sak dunia iki mun ngene. Nanti silakan Bapak yang ada di sini siapkan pertanyaan ke Gus Miftah. Satu pertanyaan akan kasih uang 300.000. Luwih larang daripada suara rakyat. 5 tahun 20 ya. Minta kamu dulu. Kayak duit. Kalau kenyang gitu tambahin. Pokoknya tamu dulu. Tambahin. Emangnya aku coba apaan? Kurang ajar. Tambahin bah. Kowe iki takon tak jawab tak sangoni kok cangkemmu cerewet. Kowe lek karo aja nyang-nyangan. Kan kudune gratisan. Tapi saya sudah berkomitmen ya, semenjak meninggalnya almarhum Gunjek, saya nggak pernah masuk ke Sarkem kecuali pas pengajian. Kalau dulu zaman almarhum Gunjek itu, saya kosong malam kesini beli pecel lele sama almarhum bagi-bagi ke mbak-mbak, itu biasa juga. Tahun berapa nih? Tahun 2000-an. Nah, setelah itu, setelah beliau meninggal, saya nggak pernah datang ke tempat ini kecuali pas pengajian. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Banyak ini nyama tamu banyak ini ya. Kan saya dulu bilang toh di Belanda, saya tanya wartawan, Gus kalau ketemu mbak-mbak cantik pengen apa enggak? Yo pengen. Terus gimana Gus? Yo manfaat. Masuk kiai yang nyaman. Nanti Pak Dade masih mau pulang kok. Apa di sini dari? Nah, akhirnya apa? Nabi Musa penasaran. Ini menurut manusia jelek, kenapa kok menurut Allah itu baik? Jadi kalau disuruh milih dok, baik di mata manusia jelek di mata Allah, atau jelek di mata manusia baik di mata Allah, tentunya kita milih walaupun jelek di mata manusia, tapi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hakim yang paling baik adalah Allah. Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari informasi apa yang menjadi kebaikan dari orang ini, sehingga Allah mencintainya. Ternyata usut punya usut, ada beberapa amalan terakhir yang dilakukan oleh ahli maksiat ini. Sehingga kemudian apa? Amalan terakhir inilah yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah. Makanya kalau kamu hidup itu yang dicari gak usah banyak-banyak, rahmat sama ridhonya Allah. Saya itu kenapa dan gak pernah berhenti ngaji kemana-mana? Karena saya gak pernah tahu dari panggung mana rahmat Allah itu berikan kepada saya. Apakah yang datang yang puluhan ribu, kayak kemarin saya di Bantul 25.000 orang lebih, kayak di Lampung dihadiri 20.000 orang lebih. Kemarin saya di Taiwan dan hari Minggu kemarin, pas minggu ini saya pengajian di Taiwan, di kota Changhua, yang hadir 15.000 orang. Saya pengajian ada 5 orang naik panggung, 1 orang Indonesia, 4 orang Taiwan. Langsung masuk Islam saat ini juga 5 orang. Sehingga tahun 2023 ini dok, belum sebulan saya sudah menuntun mualaf 10 orang. Baru Januari. Pak Sarjono mau dikafirkan? Pokoknya syarat kosong itu sepenting husnul khatimah ya Pak. Maka kita doakan Pak Sarjono panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Sarjono hidup sendiri. Aku tahu Pak Sarjono pacarnya siapa. Ini iya. Oh yang punya musola. Oh ya, ini sebelum kita lanjutkan para pemirsa,
Saya tadi meninjau musola. Yang musola ini dulu jadi perkenalan saya dengan Sarkem, dengan Pasar Kembang. Yang dulu Bu, awal-awal tahun 2000 saya sering ke sana. Kita sholat setiap malam Jumat. Kemudian puncaknya ketika ada 5 mbak-mbak mengikuti saya ke musola itu. Dan di situ pula saya kenal pertama kali dengan almarhum Bunceng. Nah, rencana ibu musolanya mau diwakafkan. Ya, saya pinjam mic-nya boleh nggak lagi mic? Sebelum dilanjutkan, ibu agak sini Bu. Para pemirsa, kita akan menyaksikan ibu siapa namanya? Bu Haji? Haji Punarsih. Haji Punarsih Pupun. Bu Haji Pupun yang punya musola itu, tanahnya dan bangunannya. Agak dekat Bu. Kayak megang mic itu Bu. Megang mic. Berdiri. Oh, katanya ini kelasnya mau kayak Sarjono. Mic-nya mati Mas, operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Bu Hajah Pupun Punarsih. Haji tahun berapa Bu? Tahun 13. 13. Tahun 2013. Sangat matang loh. Ibu tinggalnya di mana Ibu aja? Di sebelah musola itu. Tanah rumahnya di sini juga. Tinggal sama siapa di sini? Oh, sendiri. Yang megang Mas Angga aja. Rencana musola itu sama Ibu mau diwakafkan untuk komplek kita. Nah, okay. Ya, nanti kita buat suratnya Bu ya, surat pemberian wakaf dari Bu Hajah Punarsih. Nanti ada yang menerima. Nanti saya mohon izin Bu, nanti musolanya mau saya rehab yang bagus. Nanti saya nggak janji kalau musolanya sudah bagus, saya ganti plafonnya, nanti kita kasih karpet macam-macam. Nanti satu saat Gus minta ada waktu di Jogja, subuh atau malam saya kesini. Saya mau ngajak mbak-mbak sholat. Mau nggak? Coba hari ini yang nggak punya mukena ngacung. Nanti saya kirim. Lanang ngacung apa itu? Nanti yang belum punya mukena silakan daftar ke Pak Sarjono. Nanti Gus minta belikan mukena sama Al-Quran. Itu hadiah, bukan mas kawin ya. Nah, mas kawin sampai ini balik jebol boyok gua. Nyokok ngawur. Coba yang sekarang nggak punya mukena atau mukenanya sudah jelek mau ganti kan? Nanti didaftar sama Pak Sarjono sama Bu Punarsih ya. Jadi Bu, terima kasih pemirsa, kita saksikan bahwa musolanya yang dulu dibangun dan tanahnya Bu Punarsih, alhamdulillah malam hari ini diwakafkan untuk kita semuanya. Tepuk tangan Bu Punarsih. Moga-moga jadi wasilah dan jalan rahmat Allah untuk Bu Punarsih. Besok kalau Bu Punarsih masuk surga, Gus Miftah belum ada, tolong dicari. Kalau Pak Sarjono cari wae. Nanti insya Allah dan ya sama Pak Dandim akan kita rehab musola itu supaya menjadi lebih layak. Tapi pesan saya satu, bapaknya kalau ada waktu sholat di situ, ya. Bu maghrib kayak bosan di nopli saja dimakmurkan. Nanti musolanya sudah tak bangun bagus, kamu nggak mau sholat di situ. Nah nanti insya Allah sebelum Ramadan saya mau cari waktu malam kayak dulu saya kesini atau mendekati subuh itu kita sholat subuh berjamaah di sana. Ya. Makanya nanti yang belum punya mukena, belum punya Quran bilang sama Gus Miftah. Semuanya tak kasih Quran dan mukena. Tinggu Gus sholat, malah tinggu lemeh. Sangelan. Kok keting aku? Kok ketingan. Sehingga besok kalau kamu di alam kubur ditanya malaikat, "Man buka, kula melu ngaji karo Gus Miftah," malaikat. Orang kaya Pak RW, "Man buka," malah jawab, "Kamu nanya." Kekrek malaikat. Kamu bertanya-tanya. Kekrek malaikat. Malaikat cangkemmu
Selalu ada Nabi Muhammad. Besok calon penghuni surga. Apa iya? Ker. Ngelak goblok. Jadi makan makan Jogja loh. Nah, kita lanjutkan sebelum kita tanya jawab. Wah, nasi umum. Kalau saya badannya panas. Nah, kalau si Indonesia sih panas otaknya. Karena pikiran yang kotor itu berangkat dari sesuatu yang bening. Iya. Baleni bangun. Pokoknya kalau ini semangat, nanti kita rem. Yuk, sebelum Ramadan kita buat yang besar. Bila perlu di Abu Bakar Ali. Tapi Bapak terlalu deh. Saya itu belain kalian di mana-mana itu. Ketika orang ngomong bla 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 bla, coba kamu lihat di medsos. Yang paling berani mau Gus Miftah. Karena saya berharap kita bisa masuk surga bareng-bareng. Kayak kemarin kalau kamu lihat medsos di TikTok, di Instagram, ada LC mural dari Banjarmasin. Ngefans banget sama saya. Di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Aduh, ownernya WA saya, Gus, boleh video call sebentar nggak? Ini sama anak-anak. Begitu video call, Gus, saya ngefans sama jenengan. Loh, kenapa di atas payudara kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah bilang ketika pengajian? Ternyata dulu pindah dari Jogja. Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Langsung aku nyanyi. Begitu sulit, bukan sulit. Makanya sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan saya bilang betul. Suatu kalau ngomong di luar sana lontar, saya bilang saya nggak pernah menyebut itu kepada mbak-mbak saya. Kan nggak pernah Bu ya. Siapa yang sering ikut pengajian Gus Miftah di sini? Pernah nggak Gus Miftah bilang para londe rahimakumullah? Nggak ada. Itu barusan. Contoh. Karena bagi saya kita semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya mudah-mudahan kita bersama di dunia bertetangga di surga. Amin ya Allah. Besok surga ini Pak Danin tak delok. Wow, dari ini surga tak inceng kamare. Pak Danin lagi ngapain? Cike-cike. Cike-cike. Kalau kamu bisa nggak mungkin sesurga sama aku. Masa kamu lihat aku kelon? Allahu Akbar. Makanya besok Laskar Jogja, Laskar Oraji itu apa masuk surga tak ajak. Amin. Nah, yo kuwi Laskar itu tugasnya survei. Jadi seorang apa masuk surga, surgane disurvei karo Laskar. Surgane siap, apa masuk, Laskarnya metu meneh. Jagani. Terus lumayan loh survei yo. Nah, ternyata amalannya apa? Mbak-mbak, dengerin ya. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah minimal seperti orang ini. Walaupun kita ahli maksiat, kita masih punya kesempatan seperti ini. Amin. Coba dengerin. Ketika Nabi Musa bertanya, apa hebatnya laki-laki ini? Sehingga ketika menurut manusia dia jelek, tapi menurut Allah dia baik. Ternyata sebelum meninggal dunia, laki-laki ini berdoa 3 hal. Berapa Bu? 3. Tolong lihat jari saya. Kamera apa? Kan emang bagus. Ya udah dibalik. Enggak. Ini cuma emas kok, Mas asli. Santai, saya punya teori baru. Diam itu adalah emas. Makanya kalau para istri minta emas kita diam. Bagi mas-mas di sana yang gak punya dana kenakalan, ingatlah waktu adalah uang. Jadi kalau udah LC minta uang dikasih.
masuk deh. Apa 3 doa yang dikumandangkan oleh ahli maksiat ini sebelum meninggal dunia? Yang pertama, lagi tersebut mengakui perbuatan maksiat yang dilakukannya, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doanya saya tulis dalam kitab ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya. Sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Jadi dia mengatakan, sebenarnya aku benci dengan kemaksiatan itu walaupun aku melakukan kemaksiatan itu. Makanya coba, Allah itu tidak membenci pendosa, tapi Allah membenci perbuatan dosa. Yang dibenci bukan pendosa kan? Saya ulangi, Allah itu benci perbuatan dosa, bukan pendosa. Makanya semaksiat-maksiat kamu, tolong hatimu jangan nyaman. Jadi yang bermaksiat tubuhmu, hatimu jangan membenarkan kemaksiatan itu. Ora apa-apa. Duit haram, halal haram hantam. Ya halal ya halu. Kamu terpesona sama aku ya. Kayaknya janda ya. Saya ulangi doanya nih. Coba kamu ingat-ingat. Kalau nggak sama persis dengan redaksi ini, kamu minimal kalau berdoa hampir seperti ini setiap malam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perbuatan-perbuatan maksiatku yang sebenarnya aku benci dalam hati. Namun ada 3 hal berkumpul bersamaku sehingga aku melakukan perbuatan maksiat yang sebenarnya aku benci dalam hati, yaitu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Dia hebat. Dia tidak menyalahkan iblis, dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang berdosa itu harus sadar diri bahwa walaupun dia bermaksiat, kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah. Hatinya jangan membenarkan. Makanya saya bilang, orang minum mabuk itu urusanmu. Tapi kalau Anda mengatakan mabuk ini halal, caranya bagaimana? Dimulai dengan mengucapkan bismillah. Ini dosanya double kuadrat. Seharusnya apa? Kalau kamu minum di dalam ruang karaoke, ya urusan cangkemmu. Tapi jangan mengatakan itu mabuk Islami. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Tamunya pergi, subhanallah, nggak ngetik innalillah. Ini salah. Perbuatan dosa yang kamu lakukan jangan sampai menutupi hatimu dari kebenaran. Makanya dulu saya sempat dibully apa enggak? Gara-gara saya ngomong begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Artinya apa? Bisa jadi kamu semuanya ahli maksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Jangan membenarkan perbuatan yang salah. Wes lakuane bosok, gaweane mabuk, nakal, hatinya mengatakan ora apa-apa, itu salah. Makanya nyuwun sewu, kebaikan seseorang itu tidak diukur dari fisiknya, tapi dari dalam hatinya. Aku ingin loh, kamu malam habis bermaksiat, habis bekerja, kamu pulang mandi, kamu niati mandi taubat, ya Allah pula bertaubat, sholat subuh 2 rakaat. Tapi nanti malam saya kerja lagi, Gus, nggak ada urusan. Tetap jangan berhenti sholat, jangan berhenti taubat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Tetaplah taubat, tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Coba saya minta, apalagi besok mau sholatnya tak bangun yang bagus, keren lah. Pokoknya besok dindingnya mau tak bikin yang bagus, tak kasih kaligrafi. Bila perlu dasi PRW dipasang ning kono. Coba, begitu kamu selesai bekerja, umpamanya kamu selesai karaoke habis mabuk malam, pulang ke kamar, mandi, ya Allah saya niat taubat. Orang apa? Malam masih kerja lagi, ya besok pagi mandi lagi taubat lagi. Jadi sholat maksiat, sholat maksiat, sholat maksiat, sampai mereka geleng-geleng kepala. Ini jadi menungso model apa?
Jadi begitu kamu sholat pagi hari, ya Allah saya niat tobat lillahi ta'ala, biar berbabur pegang mukena dari Gusti sholat Allahu Akbar. Begitu kamu sholat, malaikatnya teriak, wow. Malamnya kamu naik room, buka diri, jelas. Malaikatnya bengok, malaikatnya bengok kok genting. Oh kurang ajar, masuk malaikatnya hipertensi gitu. Masuk malaikat hipertensi. Emangnya ya temen. Jadi adik-adik pahami mbak-mbak ya. Saya tidak ada urusan dengan kemaksiatan yang kalian lakukan, tapi saya punya urusan untuk mengingatkan kamu, hatimu jangan sampai kehilangan Allah. Aku duwe hak apa untuk melarang awakmu? Enggak ada punya hak saya. Saya pengajar hanya menyampaikan ini loh, kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang masih bisa kamu lakukan walaupun kamu ahli maksiat. Seminimal mungkin kamu bisa lakukan ini. Makanya kalau ada umumnya pengajian seperti ini, temenmu diajak, dia ngaji, alah, koyong ini kok ngaji? Itu adalah tanda-tanda hati yang mati. Tapi begitu kamu diajak ngaji, ayo bisa ngaji kalau Gus Miftah kalau apa? Yuk mangkat. Berarti apa? Hatimu nggak pernah mati dari rahmatnya Allah. Dan terbukti malam hari ini banyak yang hadir. Alhamdulillah. Gue tenang, lah gue jaluk mau kenal, jaluk. Aku pengen jibapan Gus tak tuh kok. Watan kurang jaluk tarabi. Jaluk terapi mumet ya semua. Berat kan? Sorry ya, saya tipe suami yang setia. Goyaan. Setiap saat kemada matamu. Setiap tikungan aja. Setiap tikungan. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka jangan pernah menjadi pasangan yang sempurna, tapi terima pasanganmu dengan cara sempurna. Cici ya, ingat-ingat ya. Hatinya tetap membenci kemaksiatan, walaupun bodinya bermaksiat. Giling-giling yang pertama. Begitu Bu Nasir? Iya. Bu Nasir pengajian yang paling nyaman sedunia. Duduk depannya Gus Nah, tumpah es lonjor gitu. Oh, asam urat. Oh, kalau asam urat tak tambah nih. Nanti Bu Nasir pulang cari gula batu. Gulanya diwenehi asame, watune nggih nuthuk iku ora. Pemirsa BTV dan mbak-mbak yang saya muliakan, yang pertama. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan laki-laki ini? Eling-eling gitu ya. Mas kowe kalau kipas-kipas ora. Kan ya pakai jilbab panas jadi merah. Namanya wanita tahan sumu. Kamu kenapa sih? Kamu tersepona ya? Kamu nyanyi. Itu tak kau dulu, tipnya berapa mbak? Kamu nyanyi. Gamblang bisa. Kamu dijaga. Tamu yang datang itu bukan suamimu tapi suaminya orang. Kono tamu karaoke ngangkat HP, angkat telepon bojone kok kamu cemburu. Kono angkat. Kok ini bojone dhewe kok kamu baper lho. Kuwi ya ono. Wongnya ya tak kok iki. Dia melu guyu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Oh, Bu aja pun arsik. Wes miri agor Bu aja iso wakaf mushola subhanallah. Alhamdulillah. Awake dhewe mesti iso lho, keren iki. Padahal dipikir sewake juru melarang matamu. Kurang ajar. Musolane sewake juru melarang. Angel. Mumet ya sih. Sumu. Arma jelok belakone 900 juta. Bilang, sandase matamu. Belakone 900 juta sandase.
Waduh, sudah sih. Pengajian dengan kiai paling nyangka sak dunia ini menurut. Saya itu suka merosting orang dan orang boleh merosting saya. Jadi iya, dulu kiai itu jangan sok suci. Kayak kemarin ada kiai yang membuli saya. Jadi Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Ternyata malah orangnya kena kasus asusila, memperkosa 11 santri dan 4 ustaz. Maka saya bilang, ya mungkin dari Corbuzier masuk Islam salah jalan, tapi tidak salah lubang. Lubang yang salah. Kenapa kok ada perilaku oknum tokoh agama seperti itu? Dua kemungkinan. Satu, nakalnya telat, atau yang kedua, nggak punya dana kenakalan. Betul, Mbak? Ketek. Ngajuk malah beksone lato-lato. Tolong para suami siapkan lato-lato di rumah. Sehingga ketika istrimu cerewet, kamu bunyikan. Lomba lato-lato dengan canggung cerewet. Kok dia tek-tek tetap cerewet gampang, tapi canggung. Ngono lho ndang. Kok padahal dia bilang kantor galak ora ngomong. Ning omah karo bojone ya iki. Wong lanang ini di luar kayak harimau, ning omah kayak kucing. Ya, siapkan pertanyaan setelah ini. Kemudian yang kedua. Ngapa arep ngising? Ya temin, nyewangi ya temin. Sangat rasa ngomong. Kemudian yang kedua apa? Sang lelaki ini juga mengakui bahwa tempatnya semasa hidup berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Meski demikian, ia juga pernah berada sekitar orang soleh dan mengaku lebih senang berada di sana. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Tuhanku, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat dan tempatku adalah bersama orang-orang fasik yang banyak dosa. Akan tetapi sebenarnya aku juga senang ketika bersama orang soleh dan senang dengan sikap zuhud mereka. Tentu tempat bersama mereka lebih aku senangi daripada bersama orang fasik. Ini seperti pengajian malam hari ini. Mungkin kalian berada di lingkungan orang fasik, orang yang banyak dosa. Tetapi di hati kamu harus kamu tanamkan, saya lebih bahagia ketika ketemu dengan orang soleh. Pak Soleh banget. Soto soleh. Dengan orang baik. Jadi bahasanya itu, sak nyaman-nyamanku di room karaoke, ternyata aku lebih nyaman ketika datang di tempat pengajian. Allah. Bisa nggak artinya seperti itu? Hei, bro, sis, itu saja yang Allah minta. Saya lebih nyaman ketemu dengan orang baik dibandingkan saya ketemu orang fasik. Ya Allah, lingkungan saya memang buruk, tetapi ketika ada lingkungan yang baik, saya ketemu dengan orang baik, saya cintai Allah. Makanya apa? Uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh, walastu minhum, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Rumangsani kamu salah, bertemulah dengan orang soleh. Apa kata Imam Syafi'i? La'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Tak kasih tahu loh, ini sore tak ceritakan. Ada fan-nya Gus Miftah dari Kalimantan, hamil 3 bulan setelah menikah. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap kali tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Gus Miftah. Untung itu pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau yang ngambil anak Sarkem, kok ngelindur Gus Miftah, orang pasti curiga. Jangan-jangan saya ngetengi Sarjono. Akhirnya apa? Dok bilang apa? Pak, Mbok ke Jogja. Anaknya bilang sama bapaknya, ngapain Dok? Minta video greeting ucapan kehamilan saya dari Gus Miftah. Bapaknya cuma punya uang 500.000 Dok.
Akhirnya berangkat ke Jogja, sampai Banjarmasin, uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh, bahwa hanya gambar saja bisa ngasih syafaat. Apalagi kalau kamu cinta Kanjeng Nabi. Allahumma sholli alaihi. Ada truk lewat, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Kan Gus Miftah dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk mobil sedot WC. Raiku. Apa rumangsane raiku rupane kaya kloset. So ana merek anyar. Biasa Gus Miftah. Sesuk ana merek kloset jenenge GM. Gus Miftah. Dadi men bapak ngoten. Kelingan raiku wae. Akhirnya apa yang terjadi, Dok? Truknya didatangi disamperin. Pak, ini truknya siapa? Truk saya, Pak. Mau kemana? Mau pulang ke Magelang. Loh, kok Bapak kenapa di sini? Saya pengen ke Jogja, tapi uang saya habis. Ke Jogja kemana? Saya pengen ke dalamnya Gus Miftah. Lah saya melihat truk jenengan kok bokongnya dilukis gambar Gus Miftah. Lah jenengan saya fan-nya Gus Miftah. Kenal enggak, tapi saya senang dengan Gus Miftah. Akhirnya sopir truknya bilang apa nih? Pak, yuk ikut truk saya antar ke rumahnya Gus Miftah. Coba, itu hanya gambarnya Miftah. Oh pemenang lak ning atimu ono gambare Kanjeng. Allahumma sholli alaihi. Ono gambare wong saleh. Pasti dapat pertolongan. Ini orang lihat truk, pokoknya gambarnya Gus Miftah saja dapat syafaat. Sehingga dia nggak punya uang bisa ke Jogja. Bahwa syafaat itu nyata. Maka orang-orang yang meragukan syafaatnya Kanjeng Nabi itu salah. Dan ternyata jalan mendapatkan syafaat itu apa? Senang dengan orang baik. Milo saya elek mundur, please. Cintailah orang-orang baik. Cintailah kebaikan-kebaikannya. Sehingga apa? Kamu akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang baik. Amin Allahumma. Amin. Ini yang kedua. Tadi dia bilang begitu. Wahai Tuhanku. Dia bilang. Ini itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Doa terakhir yang dipanjatkan oleh lelaki itu adalah pernyataan dirinya yang berjanji akan mendahulukan kepentingan orang soleh dibandingkan orang fasik. Dulu saya pernah buat survei begini. Ternyata orang yang dianggap jelek itu buruk, itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Baik, lihat jam ya, kamu reserve ya. Jamnya jam dulu. Sabar, kamu di WA. Sabar ya Om. Aku lagi handle Gus Miftah. Sabar. Kamu disabar ya. Orang sabar itu disayang Tuhan. Sabar itu mboten wates e Om, sing wates mung kulon progo. Sabar dulu, sabar. Bentar lagi dulu. Kamu insya Allah bersabar. Kalau nggak sabar langsung aja suruh handle ke malaikat Israel alaihi. Silakan 3 orang menanya habis ini siap-siap. Kita kasih uang. Santai. Ulang. Dulu saya buat coba begini Dok, rumah mayor yang belum pernah dengar. Ternyata orang yang dianggap banyak dosa sekalipun itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh rumah mayor. Ono kiai berjalan sama germo. Ono tamu datang. Ono kiai karo germo. Kira-kira yang dicium tangannya oleh tamu yang datang germo apa kiai? Germo. Tetap kiai. Itu menunjukkan apa? Orang yang dianggap jelek sekalipun masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Padahal kalau dia dari kepentingan lebih menguntungkan germo dibandingkan kiai. Satu. Yang kedua, saya pengajian di sini, ada tamu datang. Padahal pengajian belum selesai. Mereka ndelik, waduh, jangan pengajian Gus Miftah, isin aku ndelik. Orang mungkin dia teriak, Gus, aku main ronde. Nggak ada. Wallah nggak ada. Berarti apa? Dia masih malu ya. Dan ternyata salah satu tanda kebaikan seseorang itu ketika dirinya masih punya sifat malu. Dok, malu. Minimal kamu malu sama Allah, gak usah malu sama saya. Malu sama Allah. Nah kemudian yang terakhir, doa dari laki-laki ini apa? Wahai Tuhanku, seandainya Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, para wali dan nabi akan merasa senang, sedangkan setan-setan, musuhku dan musuhmu akan sedih. Begitupun sebaliknya. Nah kamu bilang, ya Allah,
Sejelek-jeleknya saya ya Allah, tolong ampuni saya. Karena kalau engkau ampuni aku, berarti Allah, berarti Nabi senang, Kiai senang, orang soleh senang. Tetapi kalau engkau nggak mengampuni aku, setan senang, iblis pun senang. Saya doakan semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Siap yang pertanyaan, kita selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, kawasalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.